Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan akuntansi dasar. Tema kali ini kita akan membahas mengenai neraca lajur pada perusahaan jasa. Yaitu definisi dari neraca lajur sendiri adalah suatu kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua rekening yang ada di neraca saldo dan dibuat pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Tujuannya dari membuat neraca lajur itu sendiri adalah yang pertama, mempermudah penyusunan laporan keuangan, yang kedua, membantu menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan ayat-ayat penyesuaian, kemudian yang ketiga, memungkinkan penyesuaian laporan keuangan sementara tanpa harus menyelenggarakan jurnal penyesuaian secara formal. Ini adalah bentuk sederhana dari bagan neraca lajur. Ada nama rekening, kemudian ada kolom neraca saldo, kemudian ada kolom ayat jurnal penyesuaian, dilanjutkan dengan neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian kolom laba rugi, kemudian kolom neraca. Jangan lupa setiap membuat worksheet harus ada judul laporannya, kemudian nama perusahaannya, kemudian periode laporannya. Prosesnya adalah yang pertama memasukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom-kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Dan tadi di buku besar dimasukkan ke dalam nomor sini daftar namanya dan harus urut ya. Biasakan untuk aktifan dari awal pertama aktiva, kemudian disusul dengan utang, kemudian disusul dengan modal, kemudian dari pendapatan, kemudian dari pendapatan ada beban-beban gitu ya. Kemudian nanti masukkan sesuai dengan yang ada di neraca saldo buku besar. Debit atau kreditnya masukkan. Kemudian setelah selesai ada namanya nanti ayat jurnal penyesuaian, dimasukkan debit kreditnya. Kemudian ada neraca saldo disesuaikan. Nah, ini harus urut. Neraca saldo disesuaikan itu adalah neraca saldo setelah adanya ayat jurnal penyesuaian. Nanti nominalnya mungkin ada beberapa yang berubah. Kemudian ini nanti semua sudah masuk, boleh bikin laporan laba rugi dan neraca. Kalau laba rugi hanya terdapat pendapatan dan beban-beban, kalau neraca ada aktiva atau aset, ada kewajiban atau hutang, kemudian ada modal di sini ya. Setelah itu nanti laporan laba semuanya ini dijumlahkan, debit kreditnya jumlahkan, balance atau tidak, debit kreditnya sama atau tidak, jumlah debit kreditnya. Nah, untuk laporan laba rugi dan neraca, nanti jumlah-jumlah debit kreditnya itu berbeda karena adanya namanya bisa laba atau rugi. Nah, nanti kita lihat ya prosesnya. Ini contoh dari neraca saldo. Sederhana ya, ada nomor, nama rekening, debit dan kreditnya, nominalnya, debit kreditnya, balance ya sama. Ini ada contoh dari AJP. Kemarin kita sudah membahas tentang AJP, ini sekilas saja. Ini ada 5 soal dan ini AJP-nya. Perlengkapan masih ada per 31 Desember adalah 50.000. Masih ada. Berarti kalau untuk AJP-nya kita pakai nominal yang terpakai. Yang nominal yang terpakai itu adalah dari awal di neraca saldo perlengkapan 265 terpakai 50, maka 265 dikurang 50 dikurang sisanya 50.000, maka yang terpakai adalah 215. Jurnalnya adalah AJP-nya biaya perlengkapan pada perlengkapan.
Kemudian gaji yang masih harus dibayar 18.000. Maka ada utang gaji ya. Maka jurnalnya adalah biaya gaji pada utang gaji 18.000. Kemudian ada biaya bunga yang masih harus dibayar sebesar 4.000. Masih harus dibayar, berarti masih ada utang bunga. Maka jurnalnya AJP-nya adalah biaya bunga pada utang bunga sebesar 4.000. Kemudian nomor 4, depresiasi peralatan 5%. Depresiasi peralatan. Di neraca saldo peralatan sebesar 8 juta. 8 juta untuk menghitung depresiasinya 8 juta dikali 5%. Maka hasilnya adalah 400.000. Maka jurnalnya adalah beban penyusunan peralatan pada akumulasi penyusunan peralatan sebesar 400.000. Kemudian depresiasi kendaraan 10%. Balik lagi cek di neraca saldo, kendaraan nominalnya 36 juta. Maka menghitung depresiasi kendaraan adalah 36 juta dikali 10%, dapatnya 3,6 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusunan kendaraan pada akumulasi penyusunan kendaraan sebesar 3,6 juta. Pastikan posisi debit dan kreditnya saldonya adalah sama. Setelah kita buat AJP, buat neraca lajur seperti ini. Siapkan tabelnya, ada nomor, nama rekening, kemudian ini kolom bagian debit kredit neraca saldo, kemudian ini debit kredit ayat jurnal penyesuaian, kemudian ini debit kredit neraca saldo disesuaikan, kemudian debit kredit laba rugi, debit kredit neraca. Jadi sini tadi kan neraca saldo sudah selesai kita jumlahkan di sini ya. Ini dibiarkan saja kosong, terus kemudian buat ayat jurnal penyesuaian. Contoh satu aja ya. Nih, contoh misalkan sampling ya. Ini jurnal pertama di AJP adalah biaya perlengkapan pada perlengkapan sebesar 215. Biaya perlengkapan di posisi debit 215, kemudian perlengkapan di posisi kredit 215. Nah, biaya perlengkapan mana? Nih, biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan di debit 215, kemudian perlengkapan di kredit 215 ya, debit kredit. Nah, pastikan ini tuh pasti sama jumlahnya dari ayat jurnal penyesuaian yang di neraca lajur dengan yang kalian buat mandiri. Sama ya jumlahnya. Kalau nggak sama berarti mungkin ada yang belum terposting ke ayat jurnal penyesuaian. Nah, yang tadi kan tidak ada nih seperti utang, akumulasi penyusunan, biaya. Ini tinggal dimasukkan saja di bawahnya ya. Nah, setelah itu, ayat jurnal penyesuaian kita buat neraca saldo disesuaikan. Maksudnya adalah neraca saldo setelah hasil adanya penyesuaian ayat jurnal penyesuaian. Di sini kita tinggal pindahkan saja, akumulasikan dari neraca saldo sama ayat jurnal penyesuaian. Contoh ya, ini ada akun perlengkapan. Di neraca saldo nominalnya di posisi debit 265. Posisi debit ya, 265.000. Kemudian di AJP, di posisi kredit, perlengkapan di posisi kredit sebesar 215. Nah, ini dari 265 dikurang 215 sudah kelihatan positif atau negatif? Hasilnya positif. Nah, kalau hasilnya positif, maka ini termasuk dari akun saldo normal positif ya, perlengkapan ya, debit ya. Maka di posisi debit kita tulis sisanya 265 dikurang 215 sama dengan 50.000. Untuk yang lain seperti kas tidak ada perubahan AJP, maka tinggal dipindahkan saja di posisi debit, sama-sama di debit. Pastikan semuanya sudah terproses dengan benar. Nih kayak ini. Ini biaya gaji 3 juta. Kemudian ini ada di AJP biaya gaji 18.000. Sama-sama debit ya. Kalau sama-sama debit ini tidak perlu dikurangkan, tinggal ditambahkan saja. Maka biaya gaji setelah adanya penyesuaian sebesar 3.018.000. Ya. Seperti itu, simple.
Nah, pastikan juga jumlah dari debit dan kreditnya di neraca saldo setelah disesuaikan adalah sama ya, atau balance. Nah, setelah ini selesai, kita membuat laporan laba, rugi, dan neraca. Laba rugi itu apa sih rumusnya? Pendapatan dikurang beban-beban atau biaya-biaya. Maka, laporan laba rugi ini kita tinggal pindahkan dari nama rekening dari pendapatan dan beban-beban ini nih. Nah, pendapatan jasa, biaya gaji, biaya listrik, biaya perlengkapan, biaya penyusunan peralatan, biaya penyusunan kendaraan, biaya bunga, itu masuk ke laporan laba rugi. Nah, dari sini dijumlahkan hasilnya adalah posisi debit 7.852.000, sedangkan posisi kredit 11.080.000. Mana nih? Besaran mana? Ya, besaran si posisi kredit. Ininya untuk bisa mengimbangi ini, maka ada selisih sebesar 3.228.000. Nah, selisih ini kita mengasumsikannya sebagai laba. Kenapa laba? Karena ingat, kalau kita punya pendapatan yang lebih besar daripada biaya, berarti laba ya. Tapi kalau pendapatannya kita lebih rendah daripada biaya, rugi. Logikanya gitu aja, udah gampang ya. Berarti selisih ini adalah selisih dari laba. Karena total dari pendapatan di posisi kredit lebih besar dari total dari biaya di posisi debit ini ya. Nah, selisihnya 3.228.000 ini adalah selisih atas laba. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya 11.080.000. Sama ya posisi laporannya. Sudah benar. Lanjut ke neraca. Neraca itu terdiri dari aset, kemudian ada kewajiban atau hutang, kemudian ada modal. Oke, dari satu ada aset, kas, perlengkapan, peralatan, kendaraan, utang wesel itu masuk dari kewajiban ya. Modal, prive itu masuk dalam modal. Kemudian ada utang gaji, itu utang bunga masuk kewajiban. Kemudian akumulasi penyusutan lagi kendaraan ini termasuk dalam aktiva. Karena mempengaruhi aktiva nantinya di laporan keuangan. Maka ini semua yang tadi saya sebutkan masuk ke kolom neraca. Tinggal dipindahin kalau ini debit, pindahin ini debit. Kemudian kalau ini kredit, dipindahkan ini kredit. Ditotalkan debit dan kreditnya, ketemulah debitnya lebih besar daripada kreditnya. Selisihnya berapa? Selisihnya 3.228.000. Sama di laporan laba rugi. Nah, selisih ini adalah laba berjalan yang kenapa di posisi kredit? Karena untuk menambahkan laba. Laba itu kan saldo normalnya kredit ya. Nah, untuk menambahkan modal maksudnya. Modal itu kan saldo normalnya kredit ya. Untuk menambahkan modal berjalan. Nah, hasilnya adalah saldo dari neracanya debit kreditnya sama ya. Kemudian selisihnya di sini selisih lebih karena pendapatan lebih besar daripada biaya, maka itu namanya laba sebesar 3.228.000. Kalau nanti posisi selisihnya di sini, itu berarti selisih karena rugi. Pendapatannya lebih kecil dari biaya-biaya. Oke, tuh kita bisa lihat sendiri. Pendapatan lebih besar daripada biaya. Ini kenapa bilang pendapatan? Karena ini kan kolom pendapatan lebih besar dari biaya-biaya ya. Oke, lanjut ke latihan ya. Latihan pilihan ganda. Pertemuan kali ini media yang digunakan sebagai kertas kerja dalam menyusun laporan keuangan dikenal dengan sebutan ya, yang kita pelajari ini neraca lancur. Kemudian soal nomor 2. Manakah susunan
kolom neraca lajur yang benar. Neraca lajur itu tadi susunannya adalah pertama neraca saldo, kemudian ada AJP, kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian rugi laba, kemudian neraca. Kemudian nomor 3, apabila diketahui saldo peralatan pada kolom neraca saldonya sebesar 250.000. Kemudian penyusutan diperkirakan sebesar 25.000 per tahun. Maka peralatan pada kolom neraca di neraca lajur sebesar 250.000. Kenapa 250.000 tetap? Karena nanti yang posisi 25.000-nya ini diakumulasi penyusutan, bukan di akun di neraca. Ya. Dan sampai terkecoh ya. Kemudian nomor 4. Apabila diketahui biaya gajinya 200.000 di neraca saldo, ternyata pada data penyesuaian ada gaji yang belum dibayar sebesar 15.000. Maka biaya gaji pada neraca saldo setelah disesuaikan adalah belum dibayar. Berarti harus ditambahkan ya. Ada berarti 200 ditambah 15. Hasilnya adalah 215.000. Kemudian nomor 5. Jika suatu rekening pada kolom neraca saldo di posisi debit Rp20 dan dalam kolom AJP di posisi kredit Rp5, maka nilainya di neraca saldo setelah disesuaikan berapa? Kita hitung tanpa memperkirakan debit dan kreditnya. Kita hitung ini 20 dikurang 5 hasilnya adalah positif sebesar 15. 15 itu berarti karena positif berarti masih di posisi debit, masih menang di debit. 15 di posisi debit. Demikian perkuliahan hari ini, semoga semua paham, semoga semua mengerti. Boleh tanya-tanya kalau ada yang kurang paham. Sampai berjumpa lagi di pertemuan kuliah selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe ya.